Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda remaja, bahkan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita adalah umat yang dipanggil Allah saat ini untuk datang beribadah kepadanya. Sebelum itu, diberikan kesempatan bagi kita semua untuk boleh bersapa dengan jemaat yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, atau belakang. Ya, terima kasih, boleh duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, 4 minggu lamanya kita diberi kesempatan untuk menghayati masa-masa Advent, dan hari ini adalah puncak dari apa yang kita nanti-nantikan. Kita akan merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam ibadat di hari ini, tanggal 5 Desember 2024. Mari jemaat, kita datang kepada Dia, mencari hadiratnya yang suci kudus, mempersiapkan hati kita kepada Allah. Ini kita peringati kedatangan di bumi. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita memberikan tepuk tangan untuk anak-anak yang dengan ketulusan, kepolosan sudah mengingatkan kita, jemaat, menegur kita lewat lagu yang sangat sederhana dengan lirik-liriknya yang menyentuh bahwa Christmas, bahwa Natal takkan berarti tanpa kehadiran Dia, Putra Natal itu dalam hati kita. Natal takkan indah tanpa kasih Yesus dalam hati kita. Mari jemaat, kita akan beribadat bersama-sama. Kita adalah umat yang telah dipanggil oleh Allah. Sambil berdiri, kita akan mengucapkan bersama panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari terimalah Dia, sambutlah Rajamu. Dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Elukanlah Rajamu penebus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia Raja semesta, besar dan mulia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau Allah Tritunggal, yang dalam kemegahan dan kemasyuran boleh turun ke bumi, mencari manusia yang sudah terhilang karena dosa. Besarlah anugerah-Mu, bahkan kasih-Mu Tuhan, mencari kami, orang-orang yang terhilang karena dosa yang memutuskan hubungan kami dengan-Mu. Dalam kerendahan, Engkau datang ke dunia ini. Sungguh kasih-Mu besar, sungguh agung Engkau ya Allah. Hari ini kami akan memperingati kelahiran-Mu ke dunia. Kedatangan-Mu, Allah yang menjadi manusia. Penuh syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh agung. Terima kasih Allah dalam surga. Engkaulah Raja semesta itu. Besar anugerah-Mu, sungguh mulia kasih-Mu di hari ini. Bahkan dalam kesempatan ini kami mau mengaku segala dosa-dosa kami. Dalam narasi Natal Tuhan, kami juga diingatkan beberapa sosok yang hadir di seputar kelahiran Kristus. Raja Herodes, orang-orang Majus, yang seringkali tiap tahun kami dengar dan melihat semua tentang apa dan bagaimana mereka. Kami sering mencibir Raja Herodes yang haus kekuasaan, menolak kehadiran Kristus, bahkan ingin membunuhnya. Tanpa sadar, kami berlaku seperti itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Sebagai seorang suami, kami tidak berlaku adil kepada istri kami. Begitu sebaliknya. Bahkan kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami sering berlaku tidak adil, bahkan menindas. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kami berlaku seperti orang-orang Majus, Tuhan. Yang dengan ketulusan datang mencari Yesus untuk menyembah Dia sebagai Raja. Bahkan boleh mempersembahkan harta yang begitu berharga bagi Dia. Tolonglah kami semua sebagai satu jemaat untuk boleh mempraktikkan kasih Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa pengagungan kami, bahkan pengakuan dosa kami yang tidak mampu bahkan kami ucapkan dalam bibir kami yang keluh, karena kami adalah manusia berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita adalah umat yang mengingat, bahkan umat yang mengaku. Saat ini kita akan mengingat nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus adalah jawaban atas masalah ultimat dunia ini, yaitu dosa. Kelahirannya adalah kabar baik bagi umat manusia yang terbelenggu dengan dosa. Rancangan keselamatan Allah yang mulia dan agung ini terajut dengan indahnya, sehingga kabar baik tersebut telah disampaikan. Bahkan sejak kejatuhan manusia yang pertama, kepada Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa
karena godaan dan kebohongan si jahat. Allah berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Secara lebih spesifik, bahkan telah dinubuatkan dari keturunan siapakah sang juru selamat kelak akan lahir. Yesaya 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, Allah juga telah menggaungkan tempat di mana sang juru selamat akan lahir. Menariknya, Allah tidak memilih sebuah ibu kota kerajaan, bahkan tidak memilih Yerusalem, melainkan Allah memilih menghadirkan juru selamat di sebuah kota mungil di Yudea. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bahkan tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, malaikat Tuhan pun menyatakan hal demikian. Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 21. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kita akan memberikan persembahan Matius 2 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang-orang Majus dari timur berkelana mencari dan ingin menjumpai Yesus, sang bayi yang adalah Raja sejati, mereka menjumpainya dengan mempersiapkan yang terbaik untuk dipersembahkan. Matius 2 ayat 10 hingga 11 mencatat bahwa ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Raja di atas segala raja? Kita berikan hidup kita. Biarlah persembahan yang kita berikan ini merupakan cerminan kesungguhan bagi kita dalam mempersembahkan hidup baginya.
marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Sambil memberi persembahan, kita nyanyikan Kami Majus dari Timur. syukur, persembahan, dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Boleh bersama-sama menaikkan pujian kami, doa kami di momen Natal ini ya Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami boleh juga berbagian untuk memberikan persembahan syukur kami. Bersyukur
diajar bahwa hidup kami adalah hidup yang perlu kami persembahkan kepadamu seutuhnya. Segala keberadaan dalam hidup kami adalah pemberian daripada Tuhan. Dan dalam ibadah kami diajar untuk kami boleh memberikan persembahan kepada Allah yang seharusnya menerima seluruh hormat dan pujian dari kami semua. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan, untuk diberkati Tuhan secara khusus setiap pribadi yang mengelola dalam mengatur penata layanan di setiap pelayanannya Tuhan percayakan. Berkati Tuhan setiap rupiah yang sudah kami berikan. Demikian juga yang masih ada pada kami. Tuhan kiranya beri hikmat bijaksana kepada kami untuk kami bisa menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, di persembahan syukur kami ini kami juga mau membawa untuk rekan-rekan kami, jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat yang secara khusus hingga saat ini mengalami penganiayaan, mengalami hambatan-hambatan, tantangan dalam melaksanakan ibadah. Kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu kepada mereka. Biarlah dalam masa sulit yang mereka hadapi, hati dan iman pengharapan mereka tetap diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah di momen Natal seperti ini, kehadiran Kristus yang boleh kami ingat dan rayakan sungguh-sungguh boleh menguatkan, memberikan satu pengharapan yang teguh kepada mereka untuk tetap berjuang dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Sekiranya kami Tuhan berikan kesempatan untuk berbagian mendukung, selain kami bisa mendoakan, kami boleh bersama-sama berbagian, memberikan yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa biarlah setiap umat-Mu mengalami penganiayaan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemberitaan Injil ya Tuhan. Biarlah di momen Natal, bahkan pelayanan-pelayanan selanjutnya, memakai setiap orang percaya untuk bersama-sama memikirkan dan melakukan pewartaan Injil melalui sikap hidup, tindakan dan perkataan yang boleh sungguh-sungguh kami lakukan dengan tulus, bahkan juga kami boleh lakukan dengan sengaja untuk kami memperkatakan Kristus, untuk kami boleh mengajarkan siapa Kristus, kami boleh mengajarkan apa yang Kristus lakukan, dan kami boleh mengajarkan siapa pribadi Kristus yang telah lahir, hadir dalam dunia dan menebus umat berdosa. Kami mohon Tuhan, setiap pribadi, lembaga Kristen, gereja, institusi pendidikan, institusi misi, Tuhan perlengkapi dan pakai menjadi saluran berkat untuk mengabarkan Injil. Setiap kami yang ada pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa dalam momen ini kami terus dibukakan satu kerinduan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati waktu-waktu beribadah, sehingga kami dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara komunal, kami boleh mempersiapkan diri, mengatur waktu untuk memiliki waktu saat teduh, membaca firman Tuhan dan merenungnya. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, syafaat kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita adalah umat yang dipanggil oleh Allah. Bahkan saat ini kita akan diperbaharui dengan firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta William.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara juga adik-adik sekalian. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Saudara, dari semalam sudah banyak yang enggak sabar untuk mengucapkan selamat Natal. Setelah kebaktian ada yang berargumen kalau biasanya menurut orang Yahudi kan mulainya hari baru itu setelah matahari terbenam toh. Jadi harusnya sudah Natal gitu. Boleh dong ya ucapkan selamat Natal. Saudara, apapun kayak kita jangan bikin itu jadi legalisme. Ya. Misalkan ngucapin selamat Natal kalau bukan di tanggal 25 itu dosa, bikin kita jadi nggak benar di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, ya kalau saya ngucapinnya di tanggal 25 saya benar di hadapan Tuhan. Ya kan nggak begitu juga saudara. Nah tapi praktek men-save ucapan selamat Natal untuk tanggal 25 itu hal yang baik juga. Itu membuat kita jadi nggak sabaran yang kudus saudara. Aduh, kapan ya Natal? Nah, itu mengajarkan kita apa artinya penantian atau waiting gitu. Karena di kita hari ini menanti itu satu hal yang susah saudara. Kita hidup di zaman yang semakin mengagungkan kecepatan, ya, yang instan, cepat gitu. Kalau pesan makanan datangnya agak lama, langsung pada 2 menit gitu. Butuh waktu untuk masak gitu. Tapi kita langsung merasa uring-uringan. Kalau koneksi wifi atau internet itu lelet, langsung marah toh. Ya, ini internetnya lemot banget, kayak siput kakinya patah gitu kan. Nah, jadi saudara, kita perlu belajar untuk nanti. Dan hari ini di hari Natal saya mengajak kita merenungkan mengenai paradoks lain yang berkenaan dengan penantian kelahiran Kristus. Dan teks yang akan mendasari perenungan kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Mika. Mika pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mika pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebelum kita baca dan merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau ada kesempatan bagi kami untuk merayakan Natal. Mungkin untuk pertama kalinya, bisa jadi juga untuk kesekian kalinya. Dan kami rindu ya Tuhan, hari ini berita mengenai Natal itu sekali lagi boleh kami dengar. Dan kami rindu kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap kami, hati setiap kami, sehingga gaung daripada berita Natal itu terus bergema dalam kehidupan kami, menggetarkan, menggugah kami, mengubah kami. Dan kami serahkan waktu pemberitaan firman pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Aku akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita, kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah seorang nabi yang melayani 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi tahun 700 sebelum Masehi. Dan pada saat dia melayani,
menyuarakan suara kenabian, situasinya adalah pada saat itu bangsa Asyur, itu superpower pada saat itu, lagi jaya-jayanya. Saudara boleh bantu next, ini petanya kira-kira ya. Tanah Israel, tanah Kanan itu yang terletak di pesisir Laut Tengah ya, di sebelah sana itu kayak piala bergilir pada masa sampai sekarang juga. Itu bagian dari bulan sabit kesuburan itu, Fertile Crescent, dari Laut Persia sampai ke dataran sebelum pegunungan Sinai, tempat yang sangat subur karena ada sungai Tigris, Efrat ya, dan kemudian di pesisir sini itu ada padang rumput yang hijau sebelum di dekat pegunungan Hermon sana. Nah, jadi saudara sangat-sangat subur dan menjadi tempat piala bergilir gitu. Orang kerajaan ganti kerajaan memperebutkannya. Tanah Kanaan itu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Nah, saudara, salah satunya adalah bangsa Asyur ini. Nanti setelah bangsa Asyur ada bangsa Babel. Kemudian setelah bangsa Babel, Media Persia, Raja Xerxes. Kemudian setelah itu nanti dari arah barat laut itu kerajaan Yunani di bawah Alexander Agung. Setelah itu Alexander Agung mati, jenderal-jenderalnya memperebutkan wilayah itu ya, dan akhirnya berakhir di tangan kerajaan Romawi. Jadi seperti piala bergilir saudaraku. Dan kembali kepada Mika, 700 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu kerajaan Asyur sudah menaklukkan yang utara, kerajaan Israel yang utara. Dan sekarang mereka sedang melakukan pengepungan terhadap Yerusalem, kerajaan Israel yang di selatan, Yehuda. Dan kita bisa mendapatkan kisi-kisinya di dalam ayat 14 pasal 4 saudara, satu ayat sebelum pasal 5. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka bangsa Asyur dirikan melawan kita. Dan dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Kemudian di dalam ayat yang keempat, pasal 5, apabila Asyur masuk ke negeri kita, memasuki puri-puri kita dan seterusnya. Jadi mereka sedang dikepung oleh kerajaan Asyur, tentara Asyur, dan sedang menanti kerajaan mereka itu akan diporak-porandakan, dijarah. Jadi sementara dikepung saudaraku. Dan adakah pengharapan bagi mereka yang di dalam kota sedang berlindung? Mungkin mereka menantikan, ada nggak orang seperti Gideon yang boleh mengalahkan musuh begitu banyak cuma dengan 300 orang, senjatanya cuma buli-buli sama obor? Atau adakah orang seperti Daud dan pemimpin-pemimpin besar lainnya yang bisa memimpin mereka keluar dari situasi yang seperti itu? Dan di dalam dan di tengah situasi seperti itu, Allah utus Mika, panggil Mika, Mika sampaikan pesanku kepada umatku. Dan nubuatannya adalah, aku akan membangkitkan seorang pemimpin yang akan memimpin Israel, akan memimpin umatku. Kalau saya jadi orang-orang Israel, saya langsung berteriak, puji Tuhan, haleluya. Ya. Dan dari mana ya akan datang pemimpin itu? Ada di mana dia? Ya, kita perlu nih segera. Ternyata sesudah dikatakan dari Bethlehem Efrata. Ini mengejutkan saudara, karena Bethlehem adalah sebenarnya itu, kalau tadi little town itu ya, bukan little town gitu, lebih kecil dari itu, desa mungkin. Karena penduduknya tidak banyak, tempat yang kecil. Dan ternyata saudara ada dua Bethlehem di Israel. Ada Bethlehem yang di utara di Galilea, Bethlehem Zebulon, sama Bethlehem Yudea, Bethlehem Efrata ini. Dan ini kira-kira 8 kilo lah dari Yerusalem. Dan saudara ini sama seperti ya di Manado, no? Kalau ditanya, kamu tinggal di mana? Oh, di Sawangan. Biasanya boleh ditanya lebih lanjut. Yang anak maksud Sawangan mana? Gitu. Maaf saudara, kalau saya ngomong Manado kayaknya kayak mengajak berantem gitu ya. Gitu. Yang ngoni maksud Sawangan mana gitu kan ya. Biasanya ditanya lagi, ada Sawangan Tombulu, ada Sawangan ini dan itu gitu. Nah, jadi boleh ditanya lebih lanjut. Nah saudara, ternyata Allah justru memilih tempat yang kecil, Bethlehem Efrata, untuk menjadi tempat menghadirkan sosok yang besar. Dan ini pelajaran pertama yang akan kita lihat ya, pesan Natal dari Mika. Dan saya akan banyak
menggali poin yang pertama ini, nanti poin 2 dan poin ketiga mungkin lebih sedikit saudara ya, karena tema hari ini lebih besar di sini. Bahwa saudara, Allah berulang kali dalam sejarah itu bekerja dengan cara yang seperti itu. Seringkali dalam Alkitab Tuhan memilih yang terkecil dan yang paling kecil untuk mencapai tujuannya. Gideon itu adalah yang waktu dipilih, aduh saya mah yang paling kecil gitu. Kemudian Saul juga dikatakan, padahal badannya itu lebih tinggi dari kebanyakan, tapi aku mah dari suku yang terkecil karena sudah dibantai ya di kitab Hakim-Hakim itu. Terus keluargaku juga yang paling kecil gitu. Terus Daud, anak paling bungsu, yang waktu mau dipanggil ya, abang-abangnya sudah kumpul di depan Samuel, dia masih ngurusin gembala dan dilupakan, ngurusin domba saudara maksud saya, dan terlupakan ya. Tetapi yang terkecil justru yang dipilih oleh Allah. Dan Maria, ibu dari Tuhan Yesus, bahkan menggubah satu lagu menggambarkan itu. Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati, yang sombong, dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan Paulus menjadikannya atau menyarikan pekerjaan Tuhan dengan cara yang aneh itu menjadi satu prinsip. Allah tidak memilih orang yang tinggi hati, orang yang besar, orang yang berkuasa, tetapi justru memilih mereka yang rendah hati. Mereka yang tampak lemah, yang paling hina di dalam masyarakat, seperti orang-orang di Korintus. Dan saudara, dari kebenaran atau paradoks yang pertama ini, bahwa Allah seringkali memakai yang kecil, dan yang kecil itu bukan berarti tidak penting. Kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, ini satu kebenaran yang memberikan penghiburan bagi setiap kita. Mungkin kadang-kala kita merasa sangat kecil. Kita hanya orang kecil, receh, remah rengginang, ampas ciki, ya. Kita hanya pegawai yang kecil lah gitu ya, di perusahaan yang besar, di yayasan yang besar. Hanya salah satu dari sekian banyak orang di tempat kerja saya, yang saya kalau pergi ya dia tinggal cari gantinya. Nah saudara, ketika waktu kita tergoda untuk merasa seperti itu, kita perlu ingat lagi Bethlehem, tempat yang terkecil di Yehuda, yang ternyata justru dipakai oleh Allah untuk menjadi tempat di mana juru selamat itu lahir, raja yang memimpin umatnya itu lahir. Tapi di atas segalanya kita perlu mengingat akan Dia yang lahir di Bethlehem. Kristus memulai kehidupannya dalam dunia justru dari Bethlehem. Bukan dari Yerusalem, ibu kota, bukan dari Hebron, kota besar, bukan dari Yeriko, bukan dari Kapernaum, tapi justru dari Bethlehem, kota yang kecil itu, tempat yang kecil itu. Dan bahkan bukan hanya lahir di Bethlehem, tapi bahkan dia lahir itu di dalam kandang. Saudara, kandang itu adalah tempat ya buat binatang dan tempat lahirnya binatang. Cuma binatang yang lahir di kandang, keledai lahir di kandang, kuda, domba lahir di kandang, kecoa lahir di kandang. Itu tempat lahirnya binatang. Dan dari ribuan tempat yang bisa Allah pilih, Ia justru memilih tempat yang paling hina dan paling rendah untuk Kristus lahir. Pertanyaannya, kenapa Kristus perlu menempuh kehinaan yang sedemikian rupa, saudara? Karena misinya adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan bahkan yang paling berdosa, paling rendah, paling hina. Itulah sebabnya berita kelahirannya paling pertama diperdengarkan justru kepada para gembala. Orang yang secara status sosial itu kasta paling rendah, cuma di atas orang kusta. Dan keselamatan, ya, karya keselamatannya di atas kayu salib, itu pertama kali justru dinikmati oleh penyamun, penjahat yang hampir mati, yang tersalib di sebelahnya. Jadi saudaraku, Kristus ketika dia merendahkan dirinya sedemikian rupa ke level yang paling rendah, disitulah menunjukkan bahwa Kristus sanggup dan mampu dan layak untuk menyelamatkan orang berdosa siapapun dia dari level manapun, bahkan termasuk yang paling rendah. Dan itu kabar baik yang perlu senantiasa kita suarakan, kita utarakan, beritakan. Kalau ada orang yang berpikir bahwa aduh saya terlalu bobrok, saya terlalu jahat,
saya terlalu hina, saya nggak mungkin lah bisa Tuhan terima. Saya terlalu miskin, saya terlalu nggak berguna. Maka saudara, kita beritakan lagi dan lagi. Kristus datang memilih untuk lahir di Bethlehem, tempat yang kecil, tempat yang tidak signifikan, tempat yang kayaknya kurang penting. Dia bahkan lahir di dalam kandang yang hina, supaya dia boleh menyelamatkan kita. Dan saudara, itu sebabnya tidak ada jiwa yang terlalu baik, terlalu suci gitu, yang tidak membutuhkan Yesus dan tidak bisa diubahkan oleh Yesus. Dan tidak ada jiwa yang terlalu bobrok, yang terlalu rusak, yang tidak bisa dipulihkan oleh Dia. Dan saudara, oleh karena Kristus sedemikian mau dan rela merendahkan dirinya, maka kita pun yang berada di dalam Dia perlu untuk kemudian melihat dan meragakan apa yang dikerjakan oleh Kristus itu, kerendahan hati itu. Kita perlu memiliki satu kerinduan untuk merendahkan diri kita juga untuk melayani Dia. Tidak ada hal-hal yang terlalu kecil dan terlalu hina yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Ini bisa jadi bagi Bapak Ibu saudara yang punya anak kecil gitu. Ya, kadang-kadang ngurusin anak-anak kan merepotkan, remeh, nggak ada yang lihat gitu. Ya, ketika lapar nangis gitu. Oh iya, ketika pup nangis gitu, pipis nangis, digigit nyamuk nangis. Ya, dan kadang kita capek, merasa aduh ini terlalu kecil gitu. Saya harusnya bisa melakukan hal yang lebih besar. Atau saudara mengurusin bukan cuma anak kecil, orang dewasa. Anda mungkin orang tuanya telah lanjut usia dan mengalami demensia gitu. Wah, itu repot sekali. Ya, seorang rekan mengeluh gitu. Mama saya ya sudah makan baru 1 jam lalu. Terus dia minta makan lagi karena dia bilang belum makan. Baru 1 jam yang lalu makan gitu. Karena sudah lupa gitu. Sudah susah mengingat dan mudah lupa. Nah, jadi saudara, mengurus rekan-rekan yang seperti itu membutuhkan kesabaran. Kadang merepotkan, bikin kita makan hati begitu. Atau mengurus anak-anak di sekolah gitu. Ya toh? Itu juga menuntut kita itu untuk melihat, aduh Tuhan, kadang-kadang saya membutuhkan kesabaran. Tetapi saudara, di dalam hal-hal yang demikian, kita perlu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, dan melihat bahwa Tuhan, saya mungkin seperti ya sudahlah, nggak usah kayak Yerusalem, kota ibu kota, saya cuma Bethlehem, Efrata gitu ya, yang nggak tahu di mana, kecil gitu di mata manusia, tapi saya percaya Tuhan, Kau bisa pakai diri saya. Dan yang kedua saudara, perhatikan bahwa di sini digambarkan ini nubuatan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, bahwa Bethlehem Efrata, di sanalah tempat lahirnya raja yang Tuhan janjikan. Nah, tetapi saudaraku, waktu Tuhan Yesus akan lahir itu, dia sudah pilih Yusuf dan Maria, dan ternyata Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Itu 150 kilo dari Bethlehem. Tetapi Tuhan telah bersabda 700 tahun sebelumnya bahwa hai engkau Bethlehem Efrata, engkau sekali-kali bukan yang terkecil, karena di antarmu akan lahir seorang yang akan memerintah Israel. Tuhan sudah menubuatkannya, tetapi di dalam dramanya itu orang-orangnya ternyata lagi di Nazaret. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ternyata Allah memakai bahkan raja yang kafir. Dia memakai Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus. Ya, di waktu yang tepat kumpulin. Orang-orang harus balik lagi ke tempat asal, daftarkan namanya di sana supaya nanti PPN bisa dipungut begitu toh. Pajak boleh dipungut begitu. Nah, jadi akhirnya Anda bayangkan Yusuf dan Maria, ya Maria yang sudah hamil tua saudara, dan kelihatannya begitu nyampe di Bethlehem dia langsung melahirkan. Artinya itu sudah 9 bulan, mungkin 9 bulan 9 bulan saudara, ya 9 bulan 5 hari begitu. Nah, jadi saudara, mereka perlu menempuh perjalanan 150 kilo Nazaret sampai ke Yerusalem. Nah, menurut Pak Hali itu
itu kira-kira perlu ditempuh 4 hari atau 1 minggu pada waktu itu. Ya sejauh mana Pak? Tadi saya coba cek peta, kira-kira dari sini ke Modo Inding itu 130 kilo. Ya, Modo Inding ke Kota Mobagu lagi 30 kilo. Nah kira-kira seperti itulah saudara. Terus Anda bilang, oh nggak jauh lah gitu. Yang menurut standar kita hari ini, coba Anda jalan kaki. Ya, dan bawa sesuatu di perut Anda. Ya, dan jalan kaki. Dan saudara, Anda bayangkan, ya saya kebayang ini Maria sama Yesus sudah punya rencana. Sudah siapin baju-baju buat bayi, sudah seneng ini akan ditemenin sama tetangga, sama keluarga, sama handai taulan, ya sudah mikirin mungkin minta tolong bidan A, bidan B, bantu untuk persalinan. Tapi tiba-tiba kaisar kasih perintah dan dia harus pergi menempuh perjalanan yang jauh. Demi supaya saudara akhirnya rencana Allah tergenapi. Sang bayi lahir di Bethlehem. Saudaraku, satu hal yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah kadangkala banyak hal dalam kehidupan kita itu kelihatannya nggak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita sudah rencana A, rencana B, planning ini dan itu, tapi ternyata nggak kejadian. Karena di dalam providensi Allah ada satu hal yang lebih besar Dia mau kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Mungkin saat ini Anda sudah rencana, oh mau liburan, mau pergi ke sana dan ke sini, tapi ternyata batal. Bisa jadi saudaraku ada maksud Tuhan, ada hal yang mau Dia kerjakan lewat Anda, lewat batalnya liburan itu. Ada orang-orang yang perlu Anda sentuh kehidupannya. Atau ada hal-hal yang sepertinya kita impikan, sudah planning kan, ternyata tidak kejadian. Apapun itu saudaraku, cara Allah jauh lebih tinggi daripada cara kita. Dan di dalam segala sesuatu yang Allah kerjakan, kita bisa percaya bahwa tujuannya itu baik, tujuannya indah. Dan yang Dia inginkan kehendaki adalah agar pemerintahan Kristus itu makin nyata di dalam dunia ini, termasuk lewat kehidupan kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat di dalam Mika ini, berita Natalnya, ada satu paradoks antara raja yang sifatnya itu ancient, sifatnya kekal, tapi sekaligus juga nanti itu baru akan hadir. Nah saudara, kalau Anda perhatikan di dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Jadi sudah ada apa belum saudara? Belum ya, belum lahir. Nanti kan baru akan lahir, di future. Tapi kemudian dikatakan yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Artinya sudah ada apa belum saudara? Sudah. Jadi sudah ada apa belum? Ya, jadi satu raja yang sosoknya itu akan hadir, tapi sebenarnya dia juga telah ada sebelumnya. Dan ketika bicara tentang permulaannya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu, itu gambaran bahwa ini adalah satu sosok yang ilahi. Satu sosok yang adalah anak Allah, yang akan datang ke dalam dunia menjadi seperti kita, manusia. Dan saudara, ketika seorang nabi ya di perjanjian lama dan juga perjanjian baru, mereka waktu melihat nubuatan biasanya itu seperti memandang pegunungan. Nah, boleh next ya. Nah, ini prophetic perspektif itu. Jadi saudara, kalau kita lihat gunung ya, ini kan kelihatannya gunungnya cuma satu gitu. Ada berapa gunung yang kamu lihat? Kayaknya satu dah gitu. Ya. Nah, tapi padahal gunungnya itu ada beberapa, cuma dilihatnya itu bertumpuk gitu. Nah, itu prophetic perspektif. Ya. Jadi ketika seorang nabi melihat nubuatan, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu, ada yang sifatnya dekat kejadian di masa nabi itu, tapi ada juga yang sifatnya adalah akan digenapi waktu Tuhan Yesus datang, tapi juga akan ada yang digenapi waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Cuma dia lihat itu numpuk jadi satu, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya waktu kita baca nubuatan nggak bisa sembarangan. Kita bilang, oh ini digenapi, ini belum, ini apa gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan, saudara. Karena sifatnya itu adalah menumpuk, dia melihat secara nubuatan ini.
Dan saudara digambarkan di sana bahwa raja itu akan lahir. Tapi apakah dia sudah lahir pada masanya Mika? Orang-orang yang menanti-nantikan dia akan datang, mengobrak-abrik tentara Raja Asyur, membebaskan kita, melepaskan kita. Kata pada kenyataannya tidak, saudara. Ada tanda kutip kayak penundaan. Karena jawaban Tuhan bukan untuk isu itu. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa di sana sebab itu ia akan membiarkan mereka. Membiarkan mereka. Yang dinanti pertolongan tapi enggak ada, saudara. Sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Jadi saudaraku, ada tanda kutip kayak pembiaran Tuhan. Nah, bayangkan 700 tahun sebelumnya Mika sudah ngomong, tapi raja itu tidak kunjung hadir. Sampai 700 tahun kemudian Kristus hadir di dalam dunia. Dan apa yang dia kerjakan? Dia katakan di sana, ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi dan dia akan menjadi damai sejahtera. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat bahwa yang akan dibawa oleh si raja itu adalah damai sejahtera dan juga satu kebesaran, kemuliaan yang daripada Tuhan. Saudara, di sana katakan He will be our peace. Dia akan menjadi damai sejahteranya kita. Dan di dalam konteks pada saat itu yang mereka nantikan memang damai sejahtera. Ketika peperangan berakhir, kita semuanya selamat, semuanya itu dipulihkan, sifatnya universal. Di dalam pasal 4 ayat yang ketiga, coba kita lihat saudara, shalom yang difisikkan di sana yang sifatnya universal. Menjadi hakim atas banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Wah, mereka menantikan masa itu, saudara. Ketika sword turn into plowshares, ya, spears into pruning hooks. Gambaran bahwa alat-alat pencabut nyawa yang merampas kehidupan digantikan menjadi bajak untuk bajak sawah, ya, dan menjadi pisau pemangkas untuk pangkasin yang telah panen. Alat kematian berubah menjadi alat untuk mendatangkan, memberikan kehidupan. Satu visi akan shalom yang bukan cuma bagi Israel tapi bagi bangsa-bangsa, universal sifatnya. Dan itu yang dinanti-nantikan oleh setiap kita juga pada hari ini. Ya, seperti lagu Joy to the World di dalam bait yang keempat dikatakan dia raja semesta, ya, yang akan memerintah dengan kebenaran dan anugerah. Ajaib kasihnya, ajaib kasihnya. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Nah, tetapi saudaraku, apakah itu sudah kejadian? Universal peace itu di dalam dan melalui kedatangan Tuhan Yesus, apakah sudah dialami? Nah, ingat ini yang dikatakan oleh Mika, prophetic perspektif itu, bahwa tadi ya sudah tapi juga belum gitu. Ya sudah tapi juga belum di dalam kepenuhannya. Dan bahkan Mika, saudaraku, dia menemukan dan melihat bahwa ada satu damai sejahtera yang jauh mendalam yang mesti dialami sebelum akhirnya ada damai sejahtera di bumi satu waktu kelak. Boleh next? Haruslah ada damai sejahtera antara kita dengan Allah. Setiap ketidakpercayaan kita mesti dienyahkan dan setiap murka daripada Allah atas kita perlu disingkirkan. Dan itulah damai sejahtera yang jauh lebih mendalam yang perlu kita alami sebelum pada akhirnya universal peace itu
satu waktu kejadian. Dan Mika, saudara, waktu dia lihat gunung yang numpuk-numpuk tadi, dia tahu bahwa itu akan kejadian. Kita lihat di dalam Mika pasal 7, ayat 8 sampai ayat 9. Apa yang menjadi pengharapan yang dia lihat. Mika pasal 7 ayat 8 sampai ayat 9. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawaku kepada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Dia tahu masalahnya adalah aku menanggung murka Tuhan, kemarahan Tuhan, dan itu perlu diselesaikan. Dan pada ujung dari kitabnya digambarkan itu dengan sangat indah, ya, ayat 18 ayat 19 pasal 7. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umatnya, umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Mika tahu bahwa satu waktu akan datang, bahwa dosa-dosa dilemparkan seperti ke dalam laut yang dalam. Ada pengampunan dari Tuhan, ada keselamatan yang dari Tuhan yang Dia berikan bagi setiap kita. Dia tahu bahwa musuh yang ultimat dari manusia bukan Asyur, bukan Babel, bukan kerajaan-kerajaan di sekitar mereka, tapi adalah dosa, ketidakpercayaan, dan juga murka Allah yang akhirnya ditundukkan, ditaklukkan di bawah kayu salib itu. Dan itulah pesan Natal dari Mika, bahwa Kristus pada satu waktu kelak Dia akan datang ke dalam dunia, Dia akan menginjak, menaklukkan musuh ultimat manusia itu di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia menemukan bahwa dosa-dosanya seperti dilemparkan ke dalam laut yang dalam. Ada pengampunan daripada Tuhan. Dan sembari menikmati itu semua, kita menantikan masa universal peace itu, shalom yang ultimat, yang sejati itu kejadian. Masa di mana pedang ditempa menjadi mata bajak, tombak ditempa menjadi pisau pemangkas, atau dalam bahasa kita hari ini, setiap rudal dan peluru, setiap misil dilebur, diganti menjadi sendok dan garpu untuk memberikan makanan bagi orang yang kelaparan. Bangsa tidak lagi melawan bangsa, umat melawan umat, orang melawan orang, saling membunuh. Masa di mana anak duduk bermain dengan ular, serigala berbaring dengan domba, singa berbaring dengan lembu. Masa di mana shalom itu, saudara, akan kejadian. Dan di hari Natal ini, saudara, kita diingatkan lagi dan lagi, Kristus telah hadir, Kristus telah lahir, dan Dia memberikan shalom itu bagi kita untuk kita alami saat ini. Pada saat ini, kalau seandainya kita belum pernah menerima Kristus dan belum pernah mengalami damai sejahtera itu, dan kita merasa jauh daripada Dia, datanglah kepada Dia, terimalah Dia sebagai juru selamat itu, Raja yang memerintah atas kehidupan kita dan bisa memberikan kita damai sejahtera, hubungan dipulihkan dengan Allah. Dan saudara, pada saat ini kita mengalami situasi-situasi yang buruk, yang tidak mengenakan, apapun itu, saudaraku, bahkan ketika kita melihat sekeliling kita ada kesengsaraan, ada masalah, ada pertikaian, ada perang, kita tahu bahwa ini bukan akhirnya. Ini bukan akhirnya. Kristus telah datang dan Dia akan datang lagi. Tadi pagi sembari kami berjalan ke gereja, istri saya sampaikan bukan berita sukacita, tapi berita yang ngenes. Katanya di Nigeria, gereja-gereja bikin bazar, Christmas fair, dan karena di sana orang-orang kelaparan, susah, mereka berdesak-desakan untuk dapat barang-barang dengan harga murah, bahkan gratis, dan hasil terjadi stampede itu.
ada puluhan orang meninggal karena keinjak-injak, termasuk di dalamnya anak-anak. Itu realita kehidupan kita pada hari ini, dunia kita pada hari ini. Di Manado, saya beberapa hari lalu sempat ke mall, itu macet luar biasa, orang ngantri, makanan berlimpah saudara, uang mungkin banyak gitu. Tapi di belahan yang lain, orang-orang menderita, kesulitan. Saya setiap hari ikutin update dari Ukraina, Rusia. Apa yang terjadi di Gaza. Dan gak tahu di wilayah manapun di dunia ini. Dunia tidak damai, saudara. Dan kita percaya bahwa universal peace itu dimulai daripada personal peace. Mulai dari setiap kita mengalami damai sejahtera dengan Allah. Dipulihkan hubungan dengan Allah. Dan biarlah menjadi doa kita, penantian kita, Kristus datanglah segera. Datanglah ya Tuhan untuk kedua kali. Jadikan segala sesuatu baru. Dan kami menantikan masa di mana itu kejadian. Dan sembari itu semua saudara, kita juga pun menjadi alat Tuhan untuk membawa damai itu dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dalam dunia ini. Engkau memilih tempat yang tampak kecil, tampak hina, tampak terpandang, tampak tidak penting. Engkau lahir di Bethlehem, dan bukan cuma di Bethlehem, tapi juga di kandang yang hina. Dan kami percaya Tuhan, lewat segala tindakan-Mu yang menyatakan kerendahan hati-Mu, ketika Engkau datang ke tempat yang untuk menunjukkan bahwa Engkau ada juru selamat yang menggapai, merengkuh setiap manusia yang berdosa, bahkan yang paling hina sekalipun. Dan kami percaya itu termasuk setiap kami. Biar kami berkata seperti Paulus, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa. Dan Tuhan datang mencari, menyelamatkan saya. Dan ya Tuhan, saat ini kami juga terus menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai Raja atas semesta ini. Kami percaya segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan bagi Engkau, oleh karena Engkau telah menang atas maut, atas dosa, atas si jahat. Kami percaya Engkau akan datang untuk kedua kalinya, menjadikan segala sesuatu baru. Kami menantikan masa di mana setiap pedang ditempa menjadi mata bajak, setiap tombak diubahkan menjadi pisau pemangkas, setiap rudal peluru, setiap bom kami dilebur diubahkan menjadi sendok, menjadi alat-alat makan. Kami menantikan masa di mana damai sejahtera, shalom yang sejati itu boleh terjadi di bumi ini. Dan sembari kami menantikan itu ya Allah, kiranya setiap kami datang kepada Engkau, mengalami damai sejahtera yang sejati itu, hubungan dipulihkan dengan Allah, mendapat pengampunan, hidup yang diubahkan, dan juga menjadi alat-Mu, mengabarkan kabar sukacita, kabar damai sejahtera itu kepada sesama kami. Menjadi alat-Mu untuk meringankan kesulitan daripada sesama kami. Menjadi alat-Mu untuk menyentuh setiap kehidupan di dalam dunia. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang berbahagia, karena kita telah diberkati oleh firman-Nya. Saat ini mari kita merespons pelayanan sambil berdiri kita kidungkan Sing the Song of Emmanuel.
Prince of Emmanuel, joy and peace for the weary heart. Lift up your heads for your King has come. Sing for the light overwhelms the dark. Glory is shining for all to see. Come alive, let the gospel ring. God is spread away, He will have the praise. Tell the world His name is Jesus. Glory is shining for all to see. Come alive, let the gospel ring. Go and tell the world His name is Jesus. Tell the world His name is Jesus. Puji Allah sumber berkah. Puji Allah sang Cipta. Puji Allah Bapak Ibu saudara sekalian, kita telah selesai mengadakan ibadah perayaan Natal dan saat ini Tuhan mengutus setiap kita untuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita membawa pesan daripada Natal itu, bahwa Kristus telah hadir di dalam dunia ini. Dia membawa dan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Ada pengampunan bagi setiap orang yang kepada Dia, menerima Dia, dan membiarkan Dia memberi sebagai Raja. Dan satu waktu Dia juga akan datang kembali untuk menjadikan segala sesuatu baru. Dan terimalah yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sampai waktu teduh. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon beberapa saat untuk memperhatikan beberapa pelayanan.